Assalamualaikum guys. Saat ini saya sedang menanti dijemput teman. Tapi sebelum berangkat saya menyampaikan curhatku bahwa saat ini saya ini hanya diam di rumah karena kehilangan job gara-gara pandemi. Saya mau cari kerjaan di usia saya yang ke-50 tidak mudah. Nah, jadi saat ini saya bersabar, diam aja. Saya ini numpang makan, untung ada saudara yang bantu saya Sebenarnya saya ini malu numpang makan gitu sama saudara gitu Tapi habis gimana lagi? Daripada saya nggak ada yang bantu saya nggak ada kerjaan, nggak ada job, nggak ada uang, ya udah menerima bantuan dari saudara saya walaupun saya ini merasa malu numpang makan Yang penting saya ini tidak menipu orang, pinjam uang, apalagi punya utang, amit-amit dijauhkan hal itu. Dan siapa lagi yang bantu saya selain saudara saya? Ada orang lain belum tentu bantu saya Apalagi status saya ini adalah seorang janda hidup sendiri. Menemukan seorang yang baik juga tidak mudah Selama menjanda 23 tahun saya tidak pacaran. Karena mencari pria baik-baik yang tulus cintaiku itu tidak mudah. Selama menjanda 23 tahun saya tidak pacaran, tidak kasih kesempatan kepada setiap cowok-cowok, baik yang niatnya baik ataupun niatnya tidak baik. Tapi saya merasa tidak nyaman tapi alhamdulillah selama menjanda 23 tahun itu saya masih punya iman, punya harga diri, walaupun banyak yang menggoda dan iming-iming uang, tapi saya punya harga diri. Daripada berbuat nista, berbuat zina, lebih baik saya mati. Makanya selama menjanda alhamdulillah saya bisa kuat menghadapi godaan, menghadapi hidup kemiskinan nggak punya uang, nggak bisa apa-apa, cuma bisa makan aja gitu. Hasil kerja juga butuh buat makan aja, nggak bisa yang lain-lain gitu. Ya bersyukur aja. Gara-gara pandemi saya kehilangan job gitu. Jadi mau cari kerjaan lagi tidak mudah di usia saya yang ke-50. Nah itulah guys, diharap maklum dengan kondisi saya. Emang semua orang sedang susah gara-gara pandemi gitu. Tapi saya ini bingung status sendiri, hidup sendiri sejanda, nggak ada yang bantu saya. Adapun saudara bantu saya cuma cukup buat numpang makan doang gitu. Secara berupa uang sih tidak ada jadi saya bingung, nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa aktif atau gitu. Dan saya bantuan bansos juga nggak ada buat saya gitu, walaupun saya udah ngajuin ke RW tapi nggak ada yang bantu, entah apa penyebabnya nggak tahu. Saya selalu dilewat aja gitu, orang lain dapat bantuan gitu tapi saya enggak gitu, padahal saya udah ngajuin beberapa kali ke RW tapi nggak pernah dibantu gitu itulah curhatku Saya minta doanya kepada guys supaya saya dapat rezeki lain yang penting halal, siapapun yang ikhlas membantu saya saya alhamdulillah gitu. Semoga yang bantu saya itu barokah karena selama saya sendiri ini nggak punya kerjaan, ada sepupu lain yang begitu baik
bantu saya berupa makanan, ngasih berupa makanan aja saya udah bersyukur gitu, daripada kelaparan ya. Begitulah, saya terima aja walaupun masa malu gitu. Habis gimana dah saya mah, yang penting jauh dari penipuan, maling, berbuat zina gitu ya, karena butuh uang sampai melakukan maksiat. Nah, amit-amit ya, dijauhkan hal itu. Nah, alhamdulillah selama menjanda 23 tahun ini saya masih punya iman, punya harga diri, tidak pernah tergoda walaupun butuh uang ya. Bukan soal munafik gitu, bukan soal alim. Nah, karena saya memikirkan hidup hanya sementara ya. Saya mengingat sebagai manusia akan mati menghadap Sang Maha Kuasa. Nah, disitulah saya selalu ingat Tuhan, ingat Allah, ingat Tuhan. Jadi untuk berbuat tidak baik itu merasa nggak nyaman lah. Jangan sampai lah ya. Saya juga hampir ya negara hidup susah gitu. Pernah saya juga marah-marah, kesel gitu. Tapi lama-lama saya juga menyadari kalau lihat orang di jalanan ya lebih susah dari saya gitu. Nah, disitulah saya sadar memang sih realita banyak orang melakukan penyimpangan ya, itu urusan mereka lah. Yang penting saya tidak gitu. Yang penting saya kuat menghadapi hidup cobaan dan godaan itu. Kuat ya saya menghadapi godaan cobaan, sabar gitu. Menghadapi hidup kemiskinan, hidup teraniaya, susah ketemu pihak baik-baik yang datang selalu abal-abal gitu. Dan alhamdulillahnya saya tidak pernah tergoda ya, tidak pernah kerayu gitu. Dan saya mah selalu ke jalan dengan seorang, dengan si A, dengan si B, dalam hitungan 1 hari aja, karena niatnya tidak baik. Ya udah, nggak mau jalan lagi ya, ada acara kedua ketiga nggak ada. Udah to the point aja, langsung dikelautkan aja, nggak mau dihubungi lagi. Karena sejak awalnya sudah berbuat tidak baik, mengincar tubuh saya, ya udah saya jauhin, gak mau nyambung lagi, udah nggak percaya lagi saya dengan pria seperti itu gitu. Namun bagi saya pria baik-baik itu ya tidak pernah menyentuh tubuh wanita, menghargai wanita, perilaku sopan, mau serius nggak pernah ngajak kemana-mana, ya datang aja ke rumah gitu. Itulah cowok tipe baik-baik bagi saya, bukan tipe cowok yang aneh-aneh, ngajak keluar makan, ngajak ke tempat kosan ngapain gitu, ngajak ke hotel, ya jelas itu tujuannya kan nggak baik gitu. Ya udahlah niatnya. Jadi saya mah kalau udah lihat perilaku kayak gitu ya udah nebak ini cowok udah nggak baik ya, niatnya tidak sopan, tujuannya nggak baik sama saya, udah tinggalin. Dengan berapa alasan pun saya alhamdulillah bisa ada jalan untuk lepas dengan cara menolaknya. Mungkin cowok-cowok, untung cowoknya nggak maksa saya ya gitu, karena saya kan mungkin karena tidak bertindak kasar gitu, walaupun dia ngajak tidak sopan saya emang enggak, suka tolak secara halus. Jadi ya yang tadinya niatnya nggak baik ya jadi menghargai saya gitu. Tapi mau selanjutnya mau ngajak saya seriusan saya jadi ragu. Nah itu jadi anggap aja lah sebagai teman biasa aja lah gitu. Itulah guys cara saya ya untuk menghindari godaan dari pihak-pihak yang niatnya tidak baik gitu ya. Saya mah tidak pernah kasar gitu, jadi tolak secara halus dengan alasan ya pokoknya alasan yang bisa menyelamatkan saya aja lah gitu. Yang penting saya tidak kasar gitu, menolak secara halus gitu. Dan mungkin ya Allah juga melindungi saya gitu ya. Itu orang mau niat
tidak baik juga sama saya kan, merasa segan gitu ya. Jadi gak berani maksa gitu karena sayanya nggak kasar mungkin, mungkin karena saya berdoa dalam hati minta perlindungan sama Allah. Nah itu cara saya untuk terhindar dari gangguan seperti itu ya. Di saat saya selama janda 2-3 tahun ini, alhamdulillah saya masih punya iman, harga diri, walaupun saya nggak punya pacar, nggak punya calon, nggak nikah lagi, nggak masalah. Yang penting saya sehat, mendapat perlindungan dari Allah, tidak susah rezeki. Nah itulah yang saya harapkan ya. Dan saya pun terserah yang maha kuasa, apakah saya akan mendapatkan jodoh lagi atau tidak, itu saya udah menerima takdir. Yang penting saya sehat, sabar menghadapi kemiskinan, kesulitan job ya, kesulitan menerima pria baik-baik gitu ya, susah menemukan pria baik atau sesuai. Dan paling utama, saya ini nggak tahu cinta saya sama siapa ya. Saya ini belum, kalau jalan dengan siapapun tidak pernah merasakan nyaman gitu ya, tidak ada perasaan apa-apa ya gitu. Walaupun dulu dengan mantan pacar, mantan tunangan, mantan suami, saya nggak merasakan yang namanya cinta itu, belum pernah ya. Saya juga nggak tahu cinta saya sama siapa gitu, perasaan saya sama siapa. Saya berharap jangan sampai saya mencintai orang yang salah, itu aja. Tolong saya kepada guys, minta doanya supaya saya ini kuat menghadapi cobaan dan godaan ya. Dan saya dilimpahi rezeki juga, mudah-mudahan saya punya sahabat yang benar-benar sahabat sejati ya. Cari teman itu mudah ya, tapi mencari sahabat sejati itu tidak mudah. Yang saat ini saya butuhkan adalah cinta sejati, sahabat sejati, rezeki, job. Kalau nggak ada job ya dipertemukan dengan seorang yang benar-benar sayang sama hamba ya, sama saya gitu, kepada Allah gitu, menerima saya apa adanya. Saya ini tidak cantik kok, tapi saya punya harga diri. Saya memang miskin ya, jana miskin, nggak cantik, nggak punya apa-apa gitu. Saya berharap ada seseorang yang tulus mencintai saya apa adanya, benar-benar serius mencintai saya, bukan abal-abal ya. Nah itulah yang saya tunggu. Siapapun dia, yang penting dia itu baik, jujur, tanggung jawab, punya pekerjaan ya. Dia tulus mencintai saya apa adanya. Walaupun saya ini wanita jelek, giginya gigi bagus jadi jelek begini karena musibah. Saya ya hanya berharap seperti itulah, ketemu seorang yang baik, cinta yang tulus, sahabat sejati, mendapat pertolongan yang tulus dari siapapun untuk saya ya. Itu yang saya harapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya minta doanya kepada guys, semoga hidup saya ini, belenggu saya ini udah bebas ya dari penderitaan saya selama menjanda 23 tahun dalam hidup kemiskinan, kesulitan hidup ya.
Tapi untungnya saya masih tidak melakukan hal-hal yang melakukan penyimpangan ya, walaupun hidup menderita, teraniaya, hidup dibenci, banyak yang iri sama saya juga heran. Saya ini teh gak kaya ya, gak punya pasangan, tapi ada aja orang nggak suka dengan saya gitu ya. Nah, saya udah tahu nggak bisa disebutin orangnya ya. Saya berharap di antara manusia-manusia yang tidak baik ada juga manusia-manusia yang berhati mulia, menolong saya, menerima saya apa adanya. Itulah. Nah, sekian curhat saya. Semoga penderitaan saya ini berakhir karena saya menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintai saya, bukan karena nafsu. Itulah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah doa restu yang saya minta dari guys buat saya terlepas dari belenggu itu, terhindar dari segala bahaya dari apapun siapapun ya. Minta doanya aja selalu mendapat perlindungan dari Allah, dan saya mau bisa kuat sabar sampai saat ini. Dan saya juga bersyukurnya alhamdulillah tidak melakukan penyimpangan ya selama menjanda gitu. Nah disitulah saya merasa bersyukur, bukan karena saya soalimnya, ini saya memang menjalani hidup saya ini sebisa mungkin berusaha untuk menjadi manusia baik ya. Gitu, menghindari sesuatu yang tidak baik, itu yang maksud saya. Dan saya selalu mengingatkan bahwa hidup ini hanya sementara ya, tidak selamanya kita ini sebagai manusia akan mati menghadap sang kuasa. Jadi saya lebih banyak berbuat kebaikan, bersabar gitu, menerima apapun, yang penting saya kuat sabar gitu. Yang penting saya jauh dari penyimpangan, udah bersyukur gitu. Itulah saran saya ya bagi guys. Udah begitulah, terima kasih ya udah dengarkan saya curhat saya. Assalamualaikum guys. I'm sorry.